pelecehan. Dan lucu banget deh kalau lagi serius gini, pengen nyubit pipinya. Eh, iya nih aku lagi belajar. Lu polos banget sih, Dan. Enak deh kayaknya jadi cewek lu. Ih, beneran, lu serius banget. Gue jadi pengen tangan lu deh. Stop Za, mood. Aku nggak nyaman. Malah lebay gitu doang. Lu cowok gak sih? Iya nih. Di, jawaban nomor 3 dong. Diri. Apaan sih? Satu nomor doang, ribet banget. Notek Za. Suci deh. Dia lebih baik daripada kita. Lu kalau mau sama gua, dia mau sama gua. Ngerti gak lu? Pak, saya sudah selesai. Dandi. Hai Dan, kita punya sesuatu buat lu. Apa? Minggu depan kan ada pemilihan ketua BEM. Nah, lu pilihlah paslon 02. Kalau lu pilih paslon 02, dapat imbalan nih. Ini kalian maksudnya lagi nyogok aku? Nyogok? Masa nyogok, Mut? Ini namanya dukungan, support. Lagian lu siapa ya? Kalau lu ngelapor, gak ada bakal ada yang denger. Ingat ya, pilih paslon 2. Gue ya. Ingat. Guys, tau gak? Dandi suka ngeliatin gue kalau di kelas. Lu suka ya sama gue ya? Gak ada kayak gitu Za. Alah, bohong lu. Jangan salin gitu dong. Lucu kok, salin. Lucu. Nah nih, kamu dari tadi di sini. Emangnya nggak masuk ke dalam kelas ya? El, pernah nggak sih kamu ngerasa takut buat nyertain suatu hal yang harusnya kamu ceritain? Kamu kenapa di? Ada yang mau diomongin emangnya sama aku? Sebenarnya Mutia sama Aza sering banget ngebully aku, El. Mereka sentuh-sentuh tubuh aku tanpa izin dan juga mempermalukan aku di depan umum. Ya ampun, dengerin aku deh, Dit. Hal yang kamu alamin sekarang itu bukan hal yang sepele. Itu udah masuk ke ranah pelecehan seksual. Terus kamu tuh nggak ada salah sama sekali di sini. Tapi aku takut, El. Aku takut gak dipercaya. Aku takut ditertawai. Karena aku laki-laki, aku takut mereka bilang aku lebay. Justru itu yang harus kita lawan bareng. Kan kampus kita itu punya Satgas PPKS. Jadi kita bisa lapor. Gimana kalau kita lapor sekarang? Oke, El. Ayo kita coba. Halo, selamat pagi. Halo Bu, selamat pagi. Mohon maaf sebelumnya mengganggu. Apa benar ini nomor Satgas PPKS? Iya, betul. Ada yang ingin saya bantu? Saya Dandi, mahasiswa teknik industri. Apakah boleh saya melaporkan tentang sesuatu, Bu? Oh, boleh. Kalau boleh tahu, kejadiannya sudah lama. Eh, sudah lama, Bu. Sudah cukup lama. Saya sudah capek, Bu. Oh, kalau begitu, besok pagi mungkin bisa langsung ke ruangan saya aja ya untuk laporannya. Baik, Bu. Terima kasih sebelumnya. Baik. Ya, silahkan masuk. Bisa langsung duduk aja ya, Dek. Silahkan, mungkin ada yang bisa saya bantu. Sebelumnya saya ingin melaporkan tentang sesuatu, Bu. Saya Dandi, mahasiswa teknik industri semester 4.
Mungkin bisa langsung diceritakan aja ya pelaporannya kayak gimana, kejadiannya kayak gimana. Untuk masalah kerahasiaan, Dek Dandi tenang aja. Untuk dari kami, itu pasti akan merahasiakan kejadian ini. Ehm, jadi ada 2 orang mahasiswi Bu, mereka bernama Azza dan Mutia. Mereka terus-menerus mengganggu saya Bu. Mereka bakal menyentuh tubuh saya tanpa izin dan juga mempermalukan saya di depan umum. Saya sudah bilang ke mereka untuk stop, tapi mereka tidak pernah berhenti Bu. Dandi, apa yang udah kamu lalui ini tuh sudah termasuk pelecehan seksual dan juga perundungan. Hal ini tuh juga sudah diatur di Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Dan kamu ini berhak untuk dilindungi. Mungkin kamu bersedia untuk mengisi formulir resmi? Bersedia Bu. Oke. Gon, Ya? tadi pagi tuh aku sana ketemu sama Dandi. Terus kami ada cerita-cerita dikit-dikit. Terus dia tuh kayaknya lagi ada problem deh sama Mutia sama Azza. Serius? Iya, coba deh nanti kamu ajak ngobrol dia, kamu tahu kayak problemnya itu apa. Yaudah deh, nanti coba aku tanya Dandi ya. Oke. Hai Dandi, kamu katanya lagi ada masalah ya? Iya nih Bon, minggu kemarin Mutia sama Azza nyoba nyontek dari jawaban ujian aku. Tapi sebenarnya bukan itu yang paling aku khawatirin sih Bon. Terus? After ujian, pas di lift, Mutia sama Azza nyoba-nyogok aku Bon. Mereka bilang kalau aku nyoblos paslon nomor 2 di pemilihan BEM nanti akan ada imbalannya. Bahkan mereka udah nunjukin uangnya ke aku Bon. Serius? Itu mah udah masuk ke money politics nggak sih? Kamu mah harus laporin kalau kayak gitu Dandi. Terus untuk soal belum respect, kita harus laporin ke dosen supaya dosen itu kasih hukuman dan mereka jera. Lagian juga, ini kan juga soal integritas angkatan kita. Tapi Bon, aku nggak punya bukti tertulis Bon. Aku cuma punya ceritaku sendiri. Loh, kesaksian kamu itu buktinya Dandi. Kamu jangan takut. Aku temuin kok sama dosennya. Mau ya? Oke Bon. Yuk. Sidang Satgas PPKS UPN Veteran Yogyakarta resmi dibuka hari ini. Berdasarkan hasil penemuan selama 2 minggu, wawancara dengan pelapor, terlapor, dan saksi-saksi serta kajian bukti dokumentasi, maka kami telah menyimpulkan beberapa temuan sebagai berikut. Saudari Azza dan juga saudari Mutia ini terbukti melakukan tindakan pelecehan seksual, baik verbal maupun fisik, serta perundungan terhadap saudara Dandi dalam rentang waktu yang cukup lama, yaitu 3 bulan. Tindakan ini sangat melanggar aturan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 serta peraturan Rektor UPN Veteran Yogyakarta mengenai etika akademik. Mungkin dari saudari Azza dan juga saudari Mutia, apakah ada tanggapan mengenai perihal ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Zaidillah dari jurusan Teknik Industri Angkatan 2024. Saya Mutia Zaki Azhar Rahmi dari Teknik Industri Angkatan 24. Kami di sini sebagai pelaku ingin mohon maaf kepada Dandi dan juga seluruh rekan-rekan yang merasa dirugikan. Kami kira di sini hanya bercanda, tetapi ternyata berdampak serius buat Dandi. Di sini kami sekali lagi memohon maaf. Kami tidak akan mengulanginya kembali, tetapi kami juga siap untuk menerima sanksi yang diberikan. Sekali lagi kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketidaktahuan saudari ini bukan sebuah pembenaran ya. Sebagai seorang sivitas akademika, seharusnya saudari paham apa konsekuensi dari tindakan saudari. Apalagi saudari ini sudah diperingatkan berulang kali, sehingga ini bukan sesuatu hal yang dapat ditoleransi. Dengan ini, Satgas PPKS menjatuhkan sanksi sebagai berikut. Pertama, saudari Azza dan juga saudari Mutia wajib mengikuti program pembinaan karakter selama 2 semester ke depan yang diselenggarakan oleh Biro Kemahasiswaan. Kedua, keduanya wajib membuat pernyataan perminta maafan terhadap pelapor. Ketiga, keduanya mendapatkan catatan pelanggaran etika akademik dalam rekam jejak mahasiswa. Dan keempat, apabila tindakan serupa terulang, sanksi terberat berupa skorsing hingga pemecatan dapat diberlakukan. Proses ini tidak bertujuan menghancurkan masa depan siapapun, melainkan untuk menegakkan keadilan dan juga memastikan kampus ini menjadi sebuah ruang yang aman bagi kita semua. Dandi,
Bonita, laporan yang kalian sampaikan sudah kami tindak lanjuti. Soal upaya mencontek oleh Azza dan Mutia akan diberikan sanksi berupa nilai ujian yang dinyatakan gugur. Dan mereka wajib mengikuti ujian susulan dengan pengawasan yang super ketat. Selanjutnya mengenai tawaran money politics di pemilu BEM, Bawaslu BEM bersama Biro Kemahasiswaan telah membuka investigasi. Paslon yang terlibat akan mendapatkan sanksi berupa diskualifikasi. Kamus ini berdiri di atas nilai kejujuran dan keadilan. Tidak ada satupun pelanggaran yang kami anggap remeh, sekecil apapun itu. Kalian melakukan hal yang benar dengan melapor. Jadi semua laporan aku udah ditanggapi ya, Bon? Iya Dan, tuh kan makanya kamu harus berani ngomong. Gimana Dan? Perasaanmu udah selesai semua kan? Lebih lega ya, El. Rasanya aku bisa ngejalanin hari-hariku dengan lebih tenang sekarang. Aku juga tadi ditemani Bonita buat temuin dosen. Di sini tuh kamu udah ngebuktiin satu poin penting bahwa nggak ada satu orang pun yang berhak buat ngejalanin permasalahan kayak gini tuh sendirian. Kampus itu harus jadi lingkungan yang aman dan nyaman buat semua penghuninya. Terima kasih ya, El, Bon. Iya. Iya. Ke kantin yuk. Yuk. Ayo.